Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Robby Ardiansyah ingin menjelaskan tentang Lembaga Islam Indonesia itu Nahdlatul Wathon. Pengertian Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon atau disingkat atau juga disebut dengan NW terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu Nahdlatul dan Wathon. Kata Nahdlatul dapat berarti pergerakan, kebangkitan, dan perjuangan. Sementara kata waton dapat berarti negara, bangsa, atau tanah air. Jadi, secara kebahasaan, etimologi Nahdlatul Wathon dapat berarti kebangkitan atau perjuangan membangun bangsa dan negara. Adapun pengertian Nahdlatul Wathon adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam atau ormas Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah dengan bermazhab para ahlus sunnah wal jamaah. Organisasi Nahdlatul Wathon ini didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Masehi di Pancar Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adanya juga yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini adalah karena melihat pertumbuhan dan perkembangan cabang madrasah NWDI yaitu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang begitu pesat. Di samping perkembangan aktivitas sosial lainnya seperti majelis dakwah dan majelis taklim, untuk itu diperlukan suatu wadah atau organisasi yang mewadai dan mengorganisir segala macam bentuk kebutuhan dan keperluan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut secara profesional. Kemudian dalam rangka konsolidasi organisasi, Nahdlatul Wathon telah melaksanakan rapat anggota untuk tingkat ranting, konferensi untuk tingkat anak cabang yaitu cabang daerah, wilayah, dan perwakilan, sedangkan untuk tingkat pengurus besar diselenggarakan muktamar. Lalu selanjutnya setelah mengadakan muktamar pertama hingga meninggalnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, organisasi Nahdlatul Wathon tercatat telah mengadakan muktamar sebanyak 10 kali. Adapun tempat, tanggal, dan tahun terselenggaranya muktamar tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, muktamar pertama tanggal 22 sampai 24 Agustus 1954 di Pancor. 2. Muktamar kedua tanggal 23 sampai 26 Maret 1957 di Pancor. 3. Muktamar ketiga tanggal 25 sampai 27 Januari 1960 di Pancor. 4. Muktamar keempat tanggal 10 sampai 14 Agustus 1963 di Pancor. 5. Muktamar kelima 29 Juli sampai 1 Agustus 1966 di Pancor. 6. Muktamar ke-6 tanggal 24 sampai 27 September 1969 di Mataram. 7. Muktamar ke-7 tanggal 30 November sampai 3 Desember 1973 di Mataram. 8. Muktamar Kilat Istimewa 28 sampai 30 Januari 1977 di Pancor. 9. Muktamar ke-8 tanggal 24 sampai 25 Februari 1986 di Pancor. Yang terakhir yaitu ke-10 Muktamar ke-10 tanggal 3 sampai 6 Juli 1991 di Pancor. Selanjutnya perkembangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sejak tahun 1952, madrasah-madrasah cabang NWDI yang didirikan oleh para alumni berbagai daerah yakni tempat tinggal masing-masing telah berjumlah 66 buah. Maka untuk mengkoordinir, membina dan mengembangkan madrasah-madrasah cabang tersebut berserta seluruh amal usahanya, Al-Mukarram Al-Maulana Asy-Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang bergerak di dalam pendidikan sosial dan dakwah Islamiyah pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 atau sekitar 1 Maret 1953 sampai dengan tahun 1997 ini lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Nahdlatul Wathon berjumlah 747 buah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Begitu juga lembaga sosial dan dakwah Islamiyah Nahdlatul Wathon berkembang dengan pesat bukan hanya di NTB, melainkan juga di berbagai daerah, yaitu di
Indonesia seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke mancanegara seperti negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Namun, jauh sebelum itu, semua berkembang begitu pesat. Sekiranya kita mengetahui bahwasanya begitu banyak rintangan-rintangan dan ujian yang beliau hadapi, khususnya dari masyarakat Pancor sendiri. Salah satu ujian cukup terberat yang beliau rasakan adalah ketika beliau difitnah oleh sebagian masyarakat yang memang kontra terhadap beliau, yang pada akhirnya beliau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat di Pancor. Sehingga dengan terpaksa beliau harus sholat Jumat di Labuan Haji selama kurang lebih 3 bulan. Akan tetapi itu semua tidak membuat semangat beliau lemah, dan justru karena itu semua menjadikan beliau lebih termotivasi untuk berjuang mendirikan madrasah dalam rangka menjalankan syariat Islam. Selain itu juga alasan beliau untuk terus berjuang mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI karena beliau merasa penyebaran dan pengembangan Islam melalui sistem pendidikan kemadrasahan yang dimana menurut pandang beliau saat itu adalah fardu ain. Dan juga beliau melihat pada masa itu banyak sekali kebodohan dan keterbelakangan yang melanda sebagian besar masyarakat wilayah Lombok Timur, terutama kalangan remaja sesaat yang diabadikan oleh banyaknya tekanan-tekanan dari tindakan politik kolonial Belanda dan kerajaan Hindu Bali yang sudah beratus-ratus tahun menguasai daerah Lombok. Dengan perjuangan melawan Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaidun Abdul Majid yang begitu besar, ternyata bukan suatu perjuangan yang sia-sia karena beliau berhasil mencapai keinginannya untuk mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWD itu sendiri dan terus berkembang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Adapun mata pelajaran yang diajarkan pada saat itu yakni membaca Al-Quran, tajwid, tafsir, usul fikih, usul tafsir, hadis, tauhid, fikih, usul fikih, tasawuf, tarik, ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sorof, balaghah, arut, ilmu falak, mantik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu akidah, asas dan tujuan organisasi Nahdlatul Wathon. Organisasi Nahdlatul Wathon mengenal akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Madhab al-Imam Syafi'i dan berdasarkan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sejak awal berdirinya organisasi berasaskan Islam dan kekeluargaan. Asasnya berlaku hingga ke Muktamar ketiga dan kemudian diganti oleh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Madhab Imam Syafi'i. Adapun juga sebagai landasan argumentasi Nahdlatul Wathon mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam Indonesia sejak awal menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut mazhab Syafi'i sejak mazhab masuk ke Indonesia. Yang kedua, fakta sejarah menunjukkan bahwa mayoritas Islam sedunia dari abad ke abad adalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan bermazhab dengan salah satu mazhab yang keempat dari sejak lahir mazhab itu. Yang ketiga, jumhur ulama usul menandaskan bahwa orang yang belum sampai tingkatan ilmunya pada tingkat mujtahid mutlak maka wajib bertaklid kepada salah satu mazhab empat dalam masalah furu' syariah. Yang keempat, fuqaha Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa mazhab bukanlah berarti membuang atau membelakangi Al-Quran dan hadis seperti tuduhan sementara orang. Namun sebaliknya bermazhab adalah benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis karena kitab-kitab itu adalah syarah dan Al-Quran hadis itu sendiri. Yang kelima yaitu memang hafufat al-hadis yang telah hafal beratus-ratus ribu hadis yang diakui oleh kawan-kawan atau lawan akan keimanan, ketakwaan, dan keahlian mereka serta karangan mereka telah menjadi pokok dasar pegangan umat Islam sedunia sesudah Al-Quranul Karim. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi ini adalah yaitu li'ala'i kalimati wa izzi al-islam wal muslimin,
yaitu artinya untuk rangkai mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tujuan ini merupakan penggabungan dan tujuan organisasi dan asas organisasi sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 diberlakukan. Peserta Muktamar ke-8 mengendaki agar asas organisasi terdahulu tidak dihilangkan dengan adanya ketentuan asas tunggal. Kompromi yang dapat dilakukan adalah menggunakan pernyataan tentang asas Islam tersebut ke dalam tujuan organisasi sehingga makna esensial asas tersebut tidak hilang. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.